Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rahma Mardatila dengan NIM 21050974021 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2021A Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian routing statik dan simulasi routing statik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pengertian routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual dan di-maintenance atau dirawat secara terpisah karena router tersebut tidak akan melakukan pertukaran informasi routing table secara otomatis dan dinamis dengan perangkat router yang lainnya. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. 1. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. 2. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. 3. Biasanya digunakan untuk jaringan berskala kecil. Cara kerja routing statik. Cara kerja routing statik ada 3 bagian, diantaranya yaitu 1. Konfigurasi perangkat router dilakukan oleh administrator jaringan. 2. Routing dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. 3. Administrator jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statik. Routing statik ini berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang terdapat pada routing statik yaitu 1. Destination, merupakan alat tujuan dan network mask yang biasanya diisi dengan 0.0.0/0 untuk seluruh jaringan. 2. Gateway, merupakan datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. 3. Preferensi source, merupakan alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. 4. Distance atau 0-255, merupakan jarak administrator jaringan dari perangkat router. Keuntungan dan kerugian menggunakan routing statik. Keuntungan menggunakan routing statik. 1. Meringankan kinerja dari prosesor router. 2. Tidak ada bandwidth yang digunakan dalam pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat proses pengiriman paket. 3. Routing statik diyakini lebih aman dibandingkan routing dinamis. 4. Routing statik lebih kebal dari segala usaha hacker dalam men-spoof suatu jaringan dengan tujuan membajak traffic. Kerugian menggunakan routing statik. 1. Seorang administrator jaringan wajib mengetahui semua informasi dari masing-masing perangkat router yang digunakan. 2. Routing statik hanya dapat digunakan untuk jaringan yang berskala kecil. 3. Administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis. Terlebih lagi jika banyak router yang terhubung dan harus dikonfigurasi secara manual. 4. Lebih rentan terhadap kesalahan saat melakukan entry data routing statik karena dilakukan secara manual. Berikut adalah simulasi routing statik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini ada 3 router, yaitu router 1, router 2, dan router 3. Pada router 1 terhubung 4 network, yaitu pada PC 1 networknya 192.168.1.0/26. Lalu pada PC 2 networknya 192.168.1.64/26. Kemudian yang terhubung pada router 2 yaitu serial 12.12.12.0/24. Lalu yang terhubung pada router 3 yaitu serial 13.13.13.0/24. Sedangkan router 2 terhubung ke 3 network. Yang pertama pada PC 3 yaitu networknya 192.168.1.128/25. Dan yang terhubung pada router 1 adalah serial 12.12.12.0/24. Lalu pada router 3 terhubung ke 4 network. Pertama terhubung dengan router 1 yaitu serial 13.13.13.0/24. Lalu yang terhubung pada router 2 yaitu serial 23.23.23.0/24. Yang ketiga terhubung dengan server 1 yaitu 33.33.33.0/24. Yang keempat
terhubung dengan server 2 yaitu 43.43.43.0/24. Pada router 1 yang terhubung dengan PC 1 menggunakan fast Ethernet 0 dan yang terhubung pada PC 2 menggunakan fast Ethernet 1. Lalu, pada router 2 yang terhubung dengan PC 3 menggunakan fast Ethernet 0. Kemudian yang terhubung pada router menggunakan kabel serial. Lalu pada serial 3/0 kita ubah IP-nya menjadi 23.23.23.2. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Dan jangan lupa portnya kita on-kan. Kemudian pada fast Ethernet 0/0 IP-nya kita ubah menjadi 192.168.1.254. Subnet masknya 255.255.255.128 dan pastikan portnya kita on-kan. Lalu pada router 3 kita klik config, lalu kita pilih serial 2/0, kita isi IP-nya menjadi 13.13.13.3. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa portnya kita on-kan. Sedangkan pada serial 3/0 IP-nya kita ubah menjadi 23.23.23.3. Untuk subnet masknya kita ubah menjadi 255.255.255.0 dan pastikan portnya kita on-kan. Lalu pada fast Ethernet 0/0 IP-nya kita ubah menjadi 33.33.33.3. Untuk subnet masknya kita ubah menjadi 255.255.255.0 dan jangan lupa portnya kita on-kan. Lalu pada fast Ethernet 1/0 kita ubah IP-nya menjadi 43.43.43.3. Untuk subnet masknya 255.255.255.0 dan pastikan kita on-kan pada portnya. Kemudian pada server 1 kita klik config. Untuk fast Ethernet 0-nya kita setting pada IP-nya menjadi 33.33.33.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.0 dan jangan lupa portnya kita on-kan. Lalu kita klik desktop, kita klik IP config, kita isi IP-nya menjadi 33.33.33.1. Untuk subnet masknya kita ubah menjadi 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya kita ubah menjadi 33.33.33.3. Sedangkan pada server 2 kita klik config, kemudian fast Ethernet 0. Kita setting IP-nya menjadi 43.43.43.1. Dan untuk subnet masknya kita setting menjadi 255.255.255.0. Lalu pada router 1 kita setting untuk router statiknya. Kita klik config, lalu kita klik static. Untuk networknya kita ubah menjadi 192.1.1.128. Untuk masknya kita setting menjadi 255.255.255.128. Lalu untuk next hop-nya kita setting menjadi 12.12.12.2. Lalu kita add.
Selanjutnya pada server 1 networknya kita setting menjadi 33.33.33.0. Lalu untuk masknya kita setting menjadi 255.255.255.0. Lalu untuk next hopnya kita setting menjadi 13.13.13.3. Lalu kita add. Kemudian pada server 2 karena mask dan next hopnya sama, kita hanya mengubah networknya menjadi 43.43 menjadi 43.43.43.0. Lalu langsung kita add. Selanjutnya pada router 2 kita setting untuk static routernya menjadi 192.168.1.0. Lalu untuk masknya kita setting menjadi 255.255.255.128. Lalu untuk next hopnya kita setting menjadi 12.12.12.1. Lalu kita add. Lalu untuk server 1 networknya kita ubah menjadi 33.33.33.0. Lalu untuk masknya kita setting menjadi 255.255.255.0. Lalu untuk next hopnya kita setting menjadi 23.23.23.3. Lalu kita add. Kemudian untuk server 2 networknya kita ubah menjadi 43.43.43.0. Sedangkan mask dan next hopnya sama, lalu kita add. Kemudian pada router 3 kita setting untuk router statiknya. Di sini networknya kita setting menjadi 192.168.1.0. Lalu untuk masknya kita setting menjadi 255.255.255.128. Lalu untuk next hopnya kita setting menjadi 13.13.13.1. Lalu kita add. Kemudian untuk networknya kita ubah menjadi 192.168.128. Lalu untuk subnet masknya sama, tetapi untuk next hopnya kita ubah menjadi 23.23.23.2. Lalu kita add. Lalu untuk router 2 networknya 192.168.1.128. Lalu untuk masknya 255.255.255.128. Lalu untuk next hopnya 23.23.23.2. Lalu kita add. Kemudian kita masuk ke mode simulation.
kita klik Edit Filters dan pastikan hanya ICMP-nya saja. Lalu kita kirimkan sampel PDU dari PC1 ke PC2. Lalu kita jalankan. Dari PC1 mengirimkan pesan ke router 1, lalu dikirimkan ke PC2, dikembalikan lagi ke router 1 dan dikembalikan lagi ke PC1 dan berhasil. Lalu kita kirimkan sampel PDU dari PC1 ke PC3, di mana PC1 dikirimkan ke router 1, lalu dari router 1 dikirimkan ke router 2, lalu dikirimkan ke PC3. Dari PC3 dikembalikan ke router 2, lalu dikembalikan ke router 1 dan berakhir pada PC1, yang artinya berhasil. Lalu kita kirimkan sampel PDU dari PC1 ke server 1. Dari PC1 dikirimkan melalui router 1, lalu dikirimkan ke router 3. Dari router 3 dikirimkan ke server 1. Dari server 1 dikembalikan ke router 3, lalu dikembalikan ke router 1 dan berakhir pada PC1, yang artinya berhasil. Kemudian kita kirim sampel PDU dari PC1 ke server 2. Dari PC1 dikirimkan ke router 1, lalu dikirimkan ke router 3, lalu dikirimkan ke server 2, lalu dari server 2 dikembalikan ke router 3, dari router 3 dikembalikan ke router 1, dan dari router 1 dikembalikan ke PC1, yang artinya berhasil. Kemudian kita kirimkan sampel PDU dari PC3 ke PC1. Dari PC3 dikirimkan ke router 2, kemudian dari router 2 dikirimkan ke router 1, kemudian dikirimkan ke PC1. Dari PC1 dikembalikan ke router 1, lalu dikembalikan ke router 2, dan berakhir pada PC3, yang artinya berhasil. Kita kirimkan sampel PDU dari PC3 ke PC2. Dari PC3 dikirimkan ke router 2, lalu dikirimkan ke router 1, lalu dikirimkan ke PC2. Dari PC2 dikembalikan ke router 1, lalu dikembalikan ke router 2, dan dikirimkan ke PC3, yang artinya berhasil. Berikutnya kita kirimkan sampel PDU dari PC3 ke server 1. Dari PC3 dikirimkan ke router 2, lalu dikirimkan ke router 3, lalu dikirimkan ke server 1. Dari server 1 dikembalikan ke router 3, dari router 3 dikembalikan ke router 2, dan berakhir pada PC3, yang artinya berhasil. Kemudian kita kirimkan sampel PDU dari PC3 ke server 2. Dari PC3 dikirimkan ke router 2, lalu dikirimkan ke router 3, lalu dikirimkan ke server 2. Dari server 2 dikembalikan ke router 3, lalu dikembalikan ke router 2, dan dikembalikan ke PC3, yang artinya berhasil. Kemudian kita kirimkan sampel PDU dari server 1 ke server 2. Dari server 1 dikirimkan ke router 3, lalu dikirimkan ke server 2, dari server 2 dikembalikan ke router 3, dan dikembalikan ke server 1, yang artinya berhasil. Selanjutnya kita kirimkan sampel PDU dari server 1 ke PC1. Dari server 1 dikirimkan ke router 3, lalu dikirimkan ke router 1, lalu dikirimkan ke PC1. Dari PC1 lalu dikembalikan ke router 1, lalu dikembalikan ke router 3, dan berakhir pada server 1,
yang artinya berhasil. Kemudian kita kirimkan sampel PDU dari server 1 ke PC 2. Dari server 1 dikirimkan ke router 3, lalu dikirimkan ke router 1, lalu dikirimkan ke PC 2. Dari PC 2 dikembalikan ke router 1, lalu dikembalikan ke router 3, dan dikembalikan ke server 1, yang artinya berhasil. Dan yang terakhir kita kirimkan sampel PDU dari server 1 ke PC 3. Dari server 1 dikirimkan ke router 3, lalu dikirimkan ke router 2, kemudian dikirimkan ke PC 3. Dari PC 3 dikembalikan ke router 2, lalu dikembalikan ke router 3, dan dikembalikan ke server 1, yang artinya berhasil. Kemudian kita delete skenario-nya, lalu kita kembali ke mode real time, dan kita lakukan tracing. Kita tracing dari PC 1 ke PC 2. Desktop, command prompt, kita klik reset 192.168.1.65, di mana ini adalah IP dari PC 2. Nah, di sini diketahui bahwa 192.168.1.62 adalah router 1 dan 192.1.1.65 adalah PC 2. Kemudian kita tracing dari PC 1 ke PC 3. Tracer 192.168.1.253. Nah, di sini di mana 192.168.1.62 adalah router 1, kemudian melewati 12.12.12.2, di mana ini adalah router 2, dan kemudian melewati 192.168.1.253, di mana ini adalah IP PC 3. Kemudian kita tracing dari PC 1 ke server 1. Tracer 33.33.33.1, di mana 192.168.1.62 adalah router 1, kemudian melewati IP 13.13.13.3 adalah router 3, dan melewati 33.33.33.1, di mana ini adalah server 1. Kemudian kita tracing dari PC 1 ke server 2. Tracer 43.43.43.1, di mana 192.168.1.62 adalah router 1, kemudian melewati serial 13.13.13.3 adalah router 3, dan 43.43.43.1 adalah server 2. Nah, di sini ada keterangan trace complete, berarti tracing berhasil. Kemudian kita tracing dari PC 3 ke PC 1. Klik PC 3, lalu desktop, command prompt, tracer
192.168.1.1, di mana ini adalah IP PC1. Nah, di sini menunjukkan 192.168.1.254 adalah router 2, kemudian melewati serial 12.12.12.1 ini adalah router 1, dan 192.168.1.1 adalah PC1. Kemudian kita tracing dari PC3 ke PC2. Tracer 192.168.1.65, di mana ini adalah IP PC2. Nah, ini adalah IP 192.168.1.254, di mana ini router 2, kemudian melewati serial 12.12.12.1 ini adalah router 1, dan 192.168.1.65 ini adalah PC2. Kemudian kita tracing dari PC3 ke server 1. Tracer 33.33.33.1. Nah, di sini 192.168.1.254 adalah router 2, kemudian melewati 23.23.23.3 ini adalah network router 3, dan 33.33.33.1 adalah server 1. Kemudian kita tracing dari PC3 ke server 2. Tracer 43.43.43.1. Nah, di sini 192.168.1.254 adalah router 2, kemudian melewati serial 23.23.23.3 adalah router 3, dan 43.43.43.1 adalah server 2. Kemudian kita tracing dari server 1 ke server 2. Kita klik server 1, desktop, command prompt, tracer 43.43.43.1. Kemudian di sini 33.33.33.3 adalah server 1, dan 43.43.43.1 adalah server 2. Lalu kita tracing dari server 1 ke PC1. Tracer 192.168.1.1. Nah, di sini 33.33.33.3 adalah server 1, kemudian melalui 13.13.13.1 adalah router 1, dan 192.168.1.1 adalah PC1. Kemudian kita tracing dari server 1 ke PC2, yaitu tracer 192.168.1.254
1.65. Nah, di sini 33.33.33.3 adalah server 1, kemudian melewati 13.13.13.1 adalah router 1, dan 192.168.1.65 adalah PC 2. Dan yang terakhir kita tracing dari server 1 ke PC 3. Tracer 192.168.1.253. Nah, di sini di mana 33.33.33.3 adalah server 1, kemudian 23.23.23.2 adalah router 2, dan 192.168.1.253 adalah PC 3. Di sini ada keterangan trace complete yang berarti tracing berhasil. Nah, sekarang kita bisa mengetahui pembelajaran routing statik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.